1 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu Bultek standar akuntansi pemerintahan nomor 16 tentang akuntansi piutang berbasis akrual. Kemudian ada PMK nomor 69 tahun 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Kemudian ada PMK nomor 225 tahun 2016 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Kemudian ada yang keenam, PMK nomor 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Selanjutnya, dasar hukum yang ketujuh ada PMK nomor 240 tahun 2016 tentang pengurusan piutang negara. Kemudian ada PMK nomor 163 tahun 2020 tentang pengelolaan piutang negara pada Kementerian Lembaga, BUN, dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara. Kemudian ada PMK nomor 159 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Kemudian ada PMK nomor 203 tahun 2019 tentang perubahan PMK nomor 159 tahun 2018 yang sudah disebutkan tadi nomor 9 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Kemudian ada peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per 85/PB/2011 tentang penatausahaan piutang penerimaan negara bukan pajak pada Satker Kementerian Negara atau lembaga. Dasar hukum yang ke-12 ada peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per 43/PB/2015 tentang pedoman akuntansi penyisian piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga. Yang ke-13 ada PP 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara atau daerah. Dan yang terakhir yang kami tuliskan yaitu ada PP nomor 35 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PP nomor 14 yang tadi disebutkan pada nomor 13 tahun 2005, PP nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara atau daerah. Kemudian kita masuk ke istilah penting dalam bahasan kali ini. Jadi kami gabungkan istilah penting-penting yang ada di bab yang kami presentasikan, yaitu yang pertama ada pengertian piutang. Piutang sendiri secara umum adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Jadi piutang ini seperti piutang pada sektor komersial, itu hak yang dimiliki oleh entitas, kalau misalkan dalam hari ini yaitu pemerintah. Kemudian mengingatkan kembali tentang definisi PNBP yang teman-teman juga sudah mengerti, yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Nah, pelaksanaan PNBP ini sesuai dengan amanat UU atau PP atau penunjukan Menteri Keuangan berdasarkan rencana PNBP yang dibuat oleh pejabat instansi tersebut. Nah, PNBP ini juga salah satu sumber penerimaan negara yang penting bagi APBN selain penerimaan dari pajak. Kemudian ada piutang PNBP. Setelah kita tadi memberikan pengertian piutang dan ada pengertian PNBP, kita masuk ke piutang PNBP yang lebih spesifik. Jadi piutang ada banyak, kalau misalkan di pemerintahan ada piutang pajak, piutang PLU, dan ini salah satunya adalah piutang PNBP. Nah, piutang PNBP sendiri adalah hak pemerintah atau piutang pemerintah yang berasal dari penerimaan negara, bukan pajak, sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, piutang PNBP ini
berasal dari selain pajak. Seperti itu. Kemudian ada istilah selanjutnya, ada penghapus bukuan piutang. Nah, penghapus bukuan piutang ini adalah penghapusan piutang negara atau piutang daerah dari pembukuan pemerintah pusat atau daerah dengan tidak menghapus hak tagih negara atau daerah atau dengan menghapus hak tagihnya. Jadi penghapus bukuan piutang ini nanti tergantung apakah akan dilakukan secara mutlak atau bersyarat yang akan kita jelaskan lagi nanti di penjelasan berikutnya. Kemudian istilah penting yang selanjutnya ada surat penagihan atau SPN, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker, Kementerian atau lembaga untuk penagihan pertama piutang PNBP kepada pihak terutang. Jadi ini surat untuk menagihkan piutang kepada pihak yang terkait atau pihak ketiga biasanya. Kemudian setelah surat penagihan, jika piutang tersebut tidak dibayarkan, maka akan terbit surat penagihan kedua, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPN yang pertama tadi, pihak terutang belum melunasi piutang PNBP. Jadi urutannya surat penagihan, kemudian dicantumkan tanggal jatuh temponya, kemudian setelah itu tidak dibayar sampai dengan jatuh temponya, kemudian pemerintah ini akan memberikan surat penagihan kedua. Terus sama dengan surat penagihan kedua, surat penagihan ketiga ini setelah surat penagihan kedua, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker atau oleh Kepala Satker Kementerian atau lembaga apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada surat penagihan kedua, pihak terutang belum melunasi piutang PNBP. Jadi ini surat penagihannya berurut dan maksimal sampai 3. Kemudian kita masuk ke klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang secara umum dibedakan menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama menurut jangka waktu, seperti yang kita tahu, yaitu ada jangka pendek yang kurang dari 12 bulan, kemudian jangka panjang yang lebih dari 12 bulan. Kemudian jika menurut penyebab timbulnya ada pungutan, kemudian perikatan, terus yang ketiga TP itu tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Nah, kami mencontohkan untuk klasifikasi piutang berdasarkan waktu. Nah, jika jangka pendek itu ada piutang pajak, piutang bukan pajak, kemudian bagian lancar penjualan angsuran TPA, kemudian ada bagian lancar TP atau tadi tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Kemudian yang kelima ada bagian lancar piutang jangka panjang, yang keenam ada beban dibayar di muka, yang ketujuh piutang BLU, dan yang kedelapan piutang transfer ke daerah. Kemudian yang jangka panjang, yang pertama ada piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA. Jadi jika piutang tagihan penjualan ini lebih dari 12 bulan, maka akan termasuk jangka panjang. Kalau misalkan jatuh temponya kurang dari 12 bulan, maka akan masuk ke jangka pendek. Kemudian piutang TP-TGR sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ada piutang jangka panjang penerusan pinjaman, dan yang terakhir piutang jangka panjang pemerintah. Kemudian ini kami juga memberikan contoh tentang piutang PNBP. Nah, piutang PNBP itu yang pertama ada berasal dari sumber daya alam, atau yang kita sebut piutang PNBP sumber daya alam. Yang kedua ada piutang dari pendapatan bagian laba BUMN. Kemudian yang ketiga ada piutang dari pendapatan PNBP lainnya yang terdiri dari pendapatan penjualan sewa dan jasa, kemudian ada dari pendapatan kejaksaan dan peradilan,
kemudian dari pendapatan pendidikan, dan pendapatan lain-lain. Kemudian masuk ke bahasan keempat, akan dijelaskan oleh teman saya Eli Yuliana. Silahkan. Halo tes. Kemudian kita lanjut yang poin keempat, yaitu penentuan kualitas piutang PNBP. Penentuan kualitas piutang PNBP ini dibagi menjadi 4, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lanjut. Ya, yang pertama ini ada kualitas piutang kualitas lancar. Piutang dikatakan lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu piutang berkualitas kurang lancar dikatakan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan yang pertama tidak dilakukan pelunasan. SPN tadi itu yang sudah dijelaskan sama Rizal. Kemudian yang ketiga, diragukan. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan yang kedua juga tidak dilakukan pelunasan piutang. Dan yang terakhir itu macet. Kualitas piutang macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan yang ketiga juga tidak dilakukan pelunasan. Dan piutang tersebut telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara atau DJKN. Selanjutnya nomor 5 yaitu syarat penghapus bukuan piutang. Syarat ini ada 2. Yang pertama itu macet, piutang berkualitas macet dan belum ada pembayarannya. Dan yang kedua itu piutang yang sudah mendapatkan surat penagihan yang ketiga dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran karena kualitas berubah menjadi macet saat dilakukan penyisihan. Lanjut. Yang nomor 6 yaitu kriteria penghapus bukuan piutang. Kriteria penghapus bukuan piutang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penghapus bukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapus bukuan. Antara lain, memberikan gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Yang kedua, itu memberikan gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas. Yang C itu mengurangi beban administrasi atau akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terrealisasi tagihannya. Kriteria yang kedua yaitu perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapus bukuan pada neraca pemerintah apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapus bukuan. Dan kriteria yang terakhir yaitu penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapus bukuan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita Yudhistira. Cek kedengeran nggak suara saya? Masuk. Lanjut ke bagian 7 yaitu akuntansi penghapus bukuan piutang. Oke, jurnalnya itu bukan di jurnal biasa, tetapi berada pada jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah debitnya penyisian piutang tidak tertagih dan kreditnya piutang. Ini kalau misalnya kita penghapus bukan itu biasanya itu nanti ada presentasinya. Jadi semakin lama umur piutang tersebut yang tidak dapat tertagih itu semakin besar nilainya sehingga yang di jurnal juga semakin besar. Next. Kemudian ada pengungkapan penghapus bukuan.
Penghapus bukuan piutang harus dilakukan secara cukup dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya nama debitur, jenis piutang, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, serta penjelasan lain yang dianggap perlu. Lanjut. Kemudian yang bagian 8 itu ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang terbagi atas dua, yaitu bersyarat dan mutlak. Lanjut. Oke, sebelumnya Jal. Oke, perbedaan antara bersyarat dan mutlak adalah apabila bersyarat, penghapusan piutang negara atau daerah dari pembukaan Pempus atau Pemda dengan tidak menghapus lagi. Sementara apabila mutlak itu penghapusannya disertai dengan menghapus lagi. Lanjut. Penghapusan bersyarat ada dua, yaitu ada piutang negara dan piutang daerah. Apabila piutang negara ditetapkan oleh yang A Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan 10 miliar rupiah. Yang B Presiden untuk jumlah lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar. Dan yang terakhir adalah Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah piutang yang lebih dari 100 miliar. Untuk piutang daerah, penghapusan bersyarat ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk jumlah sampai dengan 5 miliar rupiah. Kemudian apabila lebih dari 5 miliar itu ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Lanjut. Persyaratan penghapusan bersyarat. Untuk piutang TGR itu dihapuskan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT atau piutang negara sementara belum dapat ditagih dan telah terbit rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK. Untuk selain piutang TGR itu dihapuskan setelah piutang tersebut ditetapkan sebagai PSBDT. Lanjut. Kemudian kita akan masuk ke penghapusan secara mutlak. Penghapusan secara mutlak ada dua, yaitu pertama piutang negara dan kedua adalah piutang daerah. Piutang negara, penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan 10 miliar, Presiden untuk jumlah lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar, kemudian Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari 100 miliar. Untuk piutang daerah, itu ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk jumlah sampai dengan 5 miliar, dan juga Gubernur, Bupati atau Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 5 M. Sebenarnya penghapusan bersyarat mutlak itu baik dari piutang negara sama piutang daerah itu sama ya, karena menurut PP 14/2005 itu ketentuan yang ditetapkan itu sama besarnya. Lanjut. Oke, persyaratan penghapusan mutlak. Pertama, diajukan setelah 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dimaksud. Yang kedua, penanggung utang terbukti tidak mampu menyelesaikan sisa kewajiban. Dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang. Jadi, penghapusan mutlak itu tidak serta-merta, jadi piutang itu tidak serta-merta langsung dihapuskan secara mutlak. Tetapi ada tahapnya, yaitu pertama dihapus secara bersyarat, kemudian setelah 2 tahun apabila ternyata si yang mengutang itu tidak dapat menanggung, tidak dapat membayar, baru piutang tersebut dihapuskan secara mutlak. Lanjut. Oke, yang terakhir adalah prosedur penghapusan. Next.
prosedur penghapusan piutang secara bersyarat. Pertama, penagihan maksimal piutang oleh BLU. Kedua, diserahkan kepada PUPN. Kemudian yang ketiga, diterbitkan piutang tersebut sebagai PSBDT. Keempat, penghapusan piutang secara bersyarat oleh pimpinan BLU. Yang terakhir, penerbitan SK penghapusan secara bersyarat. Next. Untuk prosedur penghapusan secara mutlak. Pertama, adanya usulan penghapusan dari menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan melalui DJKN atau kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, dilakukan penelitian oleh DJKN. Yang keempat, penetapan penghapusan secara mutlak. Kemudian yang terakhir, laporan diterima oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang mengajukan usulan. Oke, sekian dan terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, waktunya tinggal 1 menit. Makasih kelompok 8 atas spinnya. Bagi yang lain tolong dipikirkan apa aja pertanyaannya sebanyak mungkin. Dan, mungkin bisa ditabung di tempat di chat kita, di grup kita, sehingga nanti teman-teman kelompok 8 bisa sambil memikirkan jawabannya. Oke, kita break dulu 2 menit ya. Jadi ini 14.27 di jam saya, nanti kita ketemu udah lewat ya. 14.30 ya. Oke, terima kasih. Saya end dulu room ini. Iya, Pak. Semuanya. Pak. PNBP kepada pihak terutang. Nah, ini memang bertujuan untuk apa tadi namanya? Sebentar. Tadi pertanyaannya untuk batasan. Sebenarnya bukan batasan, tapi tujuan utamanya yaitu untuk menagih gitu. Nah, kemudian karena adanya SPN ini juga itu berkaitan dengan kualitas tadi. Kualitas mana tadi? Kualitas. Nah ini. Nah sebenarnya untuk SPN sendiri tujuannya untuk menagih gitu. Nah kemudian karena apa sih namanya? Mungkin secara standar akuntansinya, memang kalau misalkan kita juga belajar di akuntansi keuangan gitu, akuntansi keuangan yang komersil juga dibatasi. Nah kalau misalkan di komersil kan ada berapa bulan. Nah, dari situ pemerintah juga juga menerapkan prinsip tersebut. Nah, dasarnya yaitu dari SPN ini. Jadi, kalau misalkan lebih dari SPN 1 maka akan termasuk kurang lancar. Kemudian kalau misalkan lebih dari SPN 2 nanti dilakukan. Kemudian kalau misalkan lebih dari SPN 3 nanti macet. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk penagihan. Nah, kemudian karena piutang ini perlu disisihkan karena sesuai dengan prinsip akuntansi, maka dari situlah sebagai dasar SPN ini sebagai dasar penentuan kualitas piutang PNBP. Seperti itu, Ferial Nada. Gimana? Bisa diterima, tapi apa itu berarti hanya sebagai bahan untuk penagihan doang ya? Berarti di dalamnya nanti kalau seandainya tidak tercapai gitu nggak ada sanksi apa-apa gitu ya? Gimana? Mohon maaf putus tadi. Itu berarti itu kesimpulannya hanya sebagai sebagai nah itu berarti itu dalamnya tidak ada sanksi apapun ya kalau seandainya kalau mungkin kalau misalkan antara tadi kementerian atau lembaganya bersepakat dengan pihak ketiga tersebut dan mereka bersepakat ada sanksinya, mungkin ada juga gitu. Tapi mungkin secara umum
tidak dicantumkan atau tidak diharuskan oleh undang-undang gitu. Kalau misalkan nanti salah, mohon dikoreksinya Pak. Tapi setahu saya juga dulu pernah dengar bahwa kalau misalkan ada perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga, ada sanksinya, ada dendanya, ya mungkin itu bisa dicantumkan dalam SPN ini, seperti itu. Oh, oke. Terima kasih Rizal. Ya. Oke, sama-sama. Rizal itu udah cukup bagus. Poinnya kan sebenarnya mengingatkan pihak yang ditagih bahwa mereka punya tagihan. Dan tagihannya sudah lewat masa waktu kan. Makanya kamu jelaskan nggak tadi berapa SPN 1 itu keluar setelah berapa hari? Kamu jelaskan nggak tadi? Belum Mbak. Kalau SPN ini 30 hari ya Pak batasannya. Jadi SPN itu, jadi kalau mereka bayar di hari pertama, SPN nggak keluar. Ketika sudah lewat 30 hari, SPN 1 keluar. 30 hari kemudian SPN kedua keluar. Nah, berkenaan dengan ini kembali tergantung pada perjanjiannya, ya benar juga. Jadi karena ini bersifat umum, PNBP itu sangat variasinya sangat banyak. Dan piutang sendiri itu pun variasinya sangat banyak. Ada yang semaunya gini, tapi nggak mungkin juga. Nggak bayar cicilan rumah negara. Apakah dengan nggak bayar cicilan rumah negara, dia akan diusir dari rumah yang sudah dia beli? Nah, itu kan bergantung pada aturan lain, bukan aturan di SPN ini. Kecuali memang di dalam klausul perikanatannya, ketika dia tidak keluar SPN ketiga, maka dia ditolak, di perjanjian batal semuanya. Itulah kekuatan SPN untuk setiap transaksi. Itu tambahan saya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Monggo silakan. Jadi kalau saya tambahin lagi ya, satu lagi. Jadi kalau pihak yang mengelola piutang itu tidak mengeluarkan SPN sesuai dengan jangka waktu itu, pihak yang mempunyai yang berutang itu biasanya kedudukannya lebih bagus, kalau kedudukan hukum tuh saya nggak pernah diingetin kok sama yang utang ke saya nggak pernah terima nih surat penagihan, kok tiba-tiba saya diusir gitu. Nah, itu aspek legalnya juga diperhatikan. Oke ya. Oke, lanjut Mas. Siap Pak. Oke Pak, saya mau ikut Pak menjawab terkait pertanyaan Firaya Pak. Apakah ada kemungkinan piutang negara yang telah ditetapkan sebagai PSDT itu dicabut? Jika iya, apa saja ya pertimbangannya? Oke. Pada dasarnya PSBDT ini tidak menghilangkan hak tagih, sehingga piutang tersebut masih dapat dilakukan penagihannya, tapi sebenarnya harus dilakukan pencabutan PSBDT. Nah, kemudian dapat dicabut dengan pertimbangan
penanggung hutang itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan ekonomis yang hasilnya dapat dikoreksikan untuk penyelesaian hutang. Serta untuk dapat mengetahui perkembangannya, untuk mengetahui perkembangan adanya kemampuan ekonomis, itu sangat tergantung pada kegigihan DJKN melalui aparat Biosita atau pemeriksaannya untuk secara konsisten mencari informasi dari sumber-sumber yang kompeten. Sekian Pak dari saya. Apa ada tambahan? Oh, berarti itu untuk piutang bersyarat aja ya? Ya, ini piutang bersyarat. Karena PSBD itu kan masih piutang bersyarat. Oke, baik. Makasih, Yudi. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Marcella. Pertanyaannya itu, izin bertanya terkait perbedaan syarat penghapusan piutang. Kan ada piutang macet dan piutang yang mendapat SP3 atau surat penagihan yang ketiga. Piutang atau piutang yang berkualitas macet. Apa perbedaan spesifik? Terima kasih. Jadi itu piutang macet dan SPN3 itu kan berbeda. Jadi piutang macet itu ditetapkan setelah adanya penerbitan SP3. Jadi terbit SP3 dulu, baru piutang menjadi macet. Artinya itu dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan yang ketiga diterbitkan, tetapi tidak dilakukan pelunasan piutang oleh debitur, maka piutang tersebut ditetapkan sebagai piutang macet. Sedangkan untuk SP3 itu diterbitkan karena dalam jangka waktu 1 bulan sejak SP2 diterbitkan, piutang tidak dilunasi, maka terbit SP3. Intinya itu piutang macet itu terbit ditetapkan setelah adanya penerbitan SP3. Di mana Marcella? Oke, mengerti. Makasih ya Eli. Oke, sama-sama. Oke. Kemudian pertanyaan dari Putri Mandasari. Izin bertanya terkait penerbitan surat penagihan pertama, kedua, dan ketiga itu apakah diberikan dalam hari yang sama saat tanggal jatuh tempo atau hari berikutnya, atau ada ketentuan lain terkait hal tersebut? Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan terkait SPN itu. Jadi untuk SPN itu akan diterbitkan 30 hari sekali atau dalam jangka waktu 30 hari. Jadi setelah piutang itu ada kemudian tidak dibayarkan selama 30 hari, maka surat penagihan yang pertama kemudian keluar. Kemudian setelah 30 hari setelah surat penagihan yang pertama ini keluar dan tidak dilunasi, maka surat penagihan kedua ini keluar. Kemudian seterusnya ke surat penagihan ketiga. Jika surat penagihan kedua dan belum dibayarkan dalam waktu tempo 30 hari, maka surat penagihan ketiga ini akan keluar. Jadi untuk periodenya 30 hari. Kalau misalkan untuk hari yang sama, karena 30 hari mungkin tidak. Kalau misalkan dari ketentuannya yaitu 30 hari sekali. Dalam waktu tempo 30 hari. Seperti itu Putri Mandasari. Gimana? Paham. Terima kasih. Oke, sama-sama.
izin menjawab pertanyaan dari Rizky Chandra, yaitu izin bertanya, maksud dari hapus hak tagih itu apa? Kemudian misal dari hutang yang sudah dihapus hak tagihnya itu tiba-tiba dilunasi, apakah masih bisa? Oke, izin menjawab Pak. Menurut saya hapus hak tagih itu adalah pemerintah ibaratnya itu kayak sudah mengikhlaskan apabila piutang tersebut tidak dibayar, karena mungkin melihat dari segi si penghutang itu memang tidak bisa membayar dari segi ekonomi atau dari segi yang lainnya. Kemudian terhadap penerimaan kembali, apabila ada penerimaan kembali, itu pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban yang tidak tertagih. Sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dihapus bukukan pada tahun berjalan, penerimaan kasnya diakui sebagai pendapatan lain-lain. Gimana, Vic? Apakah udah? Oh, udah, Yus. Yud, udah jelas. Terima kasih. Oke, Vic. Ada yang masih sisa? Oke. Kayaknya yang terakhir nih. Mana ya? Apa yang dimaksud dengan hapus hak tagih? Halo? Maaf Pak, gimana Pak? Maaf Pak, Iya. putus. Kayaknya tadi belum dijawab juga. Apa yang dimaksud dengan hapus hak tagih? Pertanyaan dari siapa Pak? Maaf. Dari saya. Dari Rizky ya? Dari Rizky Chandra, Pak. Iya, Rizky Chandra ya. Pak, tadi sudah saya jawab. Sudah dijawab Tadi dijawab kalau tiba-tiba dia ngelunasi lagi. Iya, maksud saya gitu, Pak. Iya, kalau hapus hak tagih menurut saya ini pertanyaan yang lain. Sebenarnya tadi sebelum saya menjelaskan terkait penerimaan kembali itu saya sudah menjelaskan hapus hak tagih, Pak. Jadi hapus hak tagih itu menurut saya adalah pemerintah itu sudah sudah melepas haknya lah Pak, istilahnya kayak mengikhlaskan apabila si penghutang ini tidak membayar kewajibannya. Mungkin dari segi pemerintah itu menganggap bahwa si penghutang ini sudah tidak mampu dalam segi ekonomis gitu Pak. Makanya dihapus hak tagih gitu. Setelah 2 tahun setelah penghapusan secara bersyarat. Baik. Berarti nggak bisa lagi, nggak perlu lagi kan ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin yang selanjutnya pertanyaan dari Sela, izin bertanya terkait perbedaan syarat penghapusan piutang. Kan ada piutang macet dan piutang yang mendapat SP3. Piutang yang berkualitas macet. Apa perbedaan spesifiknya? Oke, sebentar. Untuk tadi, nah ini ya,
syarat penghapus bukuan piutang, macet, dan SP3. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, untuk penentuan kualitas piutang PNBP, kualitas macet itu ada 2 ya. Jadi dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Keuangan. Nah, untuk spesifiknya seperti apa? Kalau misalkan sepengetahuan pendapat saya gitu, kalau misalkan sebenarnya ini saling berkaitan antara dua ini, surat penagihan ketiga kemudian macet. Nah, piutang itu tidak akan berkualitas macet apabila surat penagihan ketiga itu belum terbit dan belum kadaluarsa, yaitu setelah 30 hari. Nah, piutang tadi yang tadi sudah saya sampaikan, itu macet itu setelah 1 bulan surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. Jadi syarat penghapus bukuan piutang ini sebenarnya menurut saya saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kenapa ada syarat macet, yaitu kalau dari yang saya pelajari di akuntansi keuangan. Nah, kalau misalkan kita ingin mengkategorikan piutang itu macet, lancar, dan lain sebagainya, kan itu akhir tahun gitu. Nah, pada akhir tahun ini baru dilakukan penilaian atas kualitas piutang seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah piutang ini, setelah SPN ketiga tidak dilunasi, Pak, baru akan masuk ke macet, dan kemudian syarat yang selanjutnya yaitu diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara. Jadi untuk perbedaan spesifiknya piutang ini telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Jadi itu yang membedakan antara SPN 3 dan macet. Bisa dipahami nggak, Sela? Lumayan. Makasih ya, Rizal. Oke, terima kasih. Oke, mungkin terkait juga dengan pertanyaan Sela tadi, Yasmin Rifta izin bertanya, untuk penentuan kualitas piutang PNBP itu apakah dalam setahun hanya dilakukan sekali atau bisa kapan saja? Menurut saya, yang tadi mungkin saya sudah jelaskan, untuk penentuan kualitas piutang itu berkaitan dengan laporan keuangan. Bukan laporan keuangan ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari mata kuliah akuntansi keuangan gitu kan, kalau misalkan penentuan kualitas itu pasti atau pokoknya biasanya itu pada akhir tahun atau akhir periode, jadi biasanya dilakukan 1 kali gitu. Jadi sekalian nggak hari ini setelah SPN 3 kemudian macet dimasukkan kualitas piutang PNBP seperti itu. Jadi kalau pendapat saya itu dilakukan setahun sekali. Seperti itu. Untuk Yasmin, atau mungkin ada koreksi, Pak? Oke, Rizal, makasih. Oke, mungkin koreksinya, Pak, karena saya juga jujur tidak terlalu menguasai, Pak, untuk ini. Ya, lihat aja periode pelaporannya. Di situ ada periode setiap 6 bulan sekali ya. Jadi
setidak-tidaknya dalam 6 bulan itu berapa jumlah yang dicadangkan, berapa yang masih bisa ditagih, itu sudah laporannya sudah terkini gitu. Itu aja Mas. Jadi nggak harus dalam setahun kan ya. Berarti tergantung periodenya seperti itu ya Pak, atau ketentuannya ya Pak? 6 bulan Intinya sekali. gini, ketika periode, kan ada periode laporan 6 bulan ya, setiap 6 bulan tuh. Ya. Jadi setidaknya di dalam setiap periode itu statusnya adalah yang terkini. Statusnya yang terkini. Walaupun setelah lepas periode itu mungkin ada status yang lebih baru lagi. Itu ketangkap di semester berikutnya. Itu ya. Tapi gini, untuk piutang ini memang kalau menurut saya itu memang masih berkembang. Perkembangannya masih jauh. Masih jauh banget kalau menurut saya. Yang jelas gini, secara aplikasi modul sakti untuk piutang itu baru dilakukan input oleh operator. Validatornya tidak ada. Lalu baru untuk transaksi-transaksi yang PNBP. Jadi masih sangat baru, masih sangat banyak ruang terbuka yang bisa dimasukkan konsep-konsep baru. Tapi secara umum pengakuan piutangnya dan seterusnya itu sampai dengan penghapusan, dia itu sudah menggunakan konsep akrual yang berlaku juga di mana? Di akuntansi komersial. Itu mungkin tambahan saya. Ini tinggal 10 menit lagi. Kayaknya cukup ya. Atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ada teman-teman? Sebentar. Kalau misalkan sebentar, Sela, Viraya. Oke, cukup aja nggak apa-apa Mas. Nanti tak ini. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, sementara. Gitu ya. Jadi terima kasih kelompok 8. Ini banyak dari bahan kali ini sudah dibahas. Dibahasnya mulai dari jenis piutang, apa saja transaksinya, lalu bagaimana penghapusannya. Dan memang ketika kita bicara DJKN, ketika bicara penghapusan, kita harus berhati-hati terkait dengan penghapusan. Karena ada penghapusan yang sebenarnya no issue ya, nilainya nggak material, cuman bisa jadi itu menjadi kendala kalau governance-nya nggak dia jaga. Nah, setiap layer kementerian itu, layer administrator, dia punya kewenangan sampai dengan 10 miliar, sampai dengan sekian, dan seterusnya. Jadi harus ada, kalau tidak, nanti semua piutang yang muncul di dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu bisa seenaknya dihapuskan. Saya punya pengalaman banyak. PNBP itu dari uang yang hanya 5.000 per setoran sampai satu setorannya itu miliaran itu ada. Jadi sebagai contoh, kalau kita bicara konsesi, ketika kita bicara royalti, batubara, migas, dan seterusnya, itu ratusan juta sampai miliaran pun transaksinya, satu transaksi itu bisa segitu. Itu Pak.
Itu ya semuanya ya. Nah, contoh yang pernah saya lihat itu adalah terkait dengan Lapindo. Lapindo itu untuk penanganan bencananya itu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak 800 miliar. Dan itu dicatat sebagai piutang. Nah, di tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2019, mereka itu mau bayar, walaupun bayarnya nggak semua, masih sebagian. Nah, transaksi pengembalian pembayaran itu, even di administrator, teman-teman DJKN bingung gitu. Bingung, saya mau bagaimana ini? Dananya kemana? Walaupun sebenarnya dia itu masalah administratif aja. Masalah administratif, jangan sampai pertama, satu, munculnya piutang itu kita tidak tahu ke siapa akan menagih. Makanya nanti di pemaparan saya tuh ada daftar debitur. Lalu yang kedua, ketika dia dilunasi atau dihapuskan, semuanya udah Lapindo nggak usah bayar, 800 juta nggak usah bayar. Itu nanti utang siapa atau piutang dari mana yang perlu kita hapuskan, itu harus pasti. Jangan sampai semuanya kita bicara Lapindo nggak usah bayar, ternyata yang dihapus adalah piutangnya perusahaan lain atau malah piutang yang lain gitu, nggak ada kaitannya dengan Lapindo yang dihapus. Itu ya. Oke, makasih kelompok 8. Saya ini sedikit aja review sedikit. Masih ada 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang puas dari jawaban tadi, silakan di slide aja nggak apa-apa. Oke, 5 menit ini. Kita tahu bahwa piutang itu adalah sesuatu yang pernah kita berikan, lalu kita mengharap apa yang kita berikan itu kembali. Yang diberikan itu bisa jadi uang, atau layanan, atau hal lain yang diperjanjikan. Sehingga kita mengakui itu sebagai penerimaan kita nantinya, dan ditagihkan kepada seseorang atau suatu pihak ya di masa-masa yang akan datang. Oke, jadi kalau negara, kalau komersil mungkin ada servisnya, dia jualan barang atau jasa, orang itu membayarnya nggak tunai tapi kredit, itu muncul piutang. Negara pun begitu. Jika ada layanan nggak dibayar secara tunai, nanti dia berutang kepada negara mencatatnya sebagai piutang. Nah, cuman negara itu di pihak lain punya kekuasaan. Karena kekuasaannya itulah dia sebenarnya bisa memaksa orang lain berutang kepada dia. Contoh apa? Contoh utang pajak. Jadi sebagai warga negara, dia nggak perlu dapat layanan apapun. Kalau dia punya penerimaan, dia punya utang pajak kepada negara. Contoh ya. Atau perjanjian-perjanjian lain. Contoh ya. Contoh sekarang nih. Sekarang kita banyak COVID ya. Banyak COVID. Jadi rumah sakit itu banyak membukukan piutang. Tapi kepada negara juga gitu. Piutang satker rumah sakit kepada satker lain yang ditugaskan oleh negara untuk membayar.
contoh BPJS mungkin ya. Dia mencatat piutang atas servis yang diberikan untuk penderita COVID. Ketika COVID-nya datang, dia nggak dibayar, tapi berapa orang yang datang nanti ditagihkan. Itu contoh piutang. Oke. Beda tugas antara Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri Kementerian Lembaga di luar BUN. Jadi pada intinya BUN dia mengelola piutang dari transaksi yang dilakukan oleh BUN sendiri. Dan dia melakukan rekonsiliasi piutang dari transaksi yang dilakukannya. Nah, selain itu dia mengkoordinasikan, mengharmonisasi, dan mengkonsolidasi seluruh kegiatan piutang yang ada di kementerian lembaga. Jadi kalau kementerian lembaga, dia hanya terkait dengan transaksi di dalam dirinya. Oke. Ini ruang lingkup transaksinya. Saya nggak akan bahas selanjutnya. Kita restart dulu ya, udah 1 menit lagi. Jadi saya tekankan hal-hal yang lain, karena beberapa hal sudah disampaikan tadi oleh pemateri utama. Oke, kita restart dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Apa yang masuk dalam lingkup penatausahaan? Jadi dokumen uang masuknya seperti apa? Dokumen kepemilikan barangnya seperti apa? Disimpan di mana? Akuntansi yang dilakukan seperti apa? Lalu penentuan metode penentuan kualitas seperti apa? Sebagai contoh gini. Untuk yang sudah 3 bulan berarti dia bad debt expense-nya atau bad debt allowance-nya 5% dari nilai tagih. Hal-hal semacam itu yang perlu ditentukan. Itu bagian dari penatausahaan. Oke, lalu menyelenggarakan akuntansi. Yang kedua penagihan, yaitu bagaimana kita benar-benar melakukan penagihan atas itu. Bagaimana mereka membayarnya, kalau tidak dibayar nanti seperti apa, sampai berapa, sampai kapan dia kadaluarsa, dan seterusnya. Yang ketiga adalah penyelesaian ya, baik dengan pelunasan, penghapusan, atau pembatalan pengakuan dengan melakukan koreksi. Nah, ini harus sesuatu yang perlu di bagian dari pengelolaan. Yang terakhir adalah pengawasan. Oke, saya lanjut ke ini yang klasifikasi piutang. Tadi juga disebutkan bahwa secara jangka waktu, secara penyebab timbul. Secara jangka waktu intinya kan sebenarnya lebih dari 12 bulan atau tidak. Dia akan diterima di saat ini, di tahun ini, periode ini, atau masih akan menjadi saldo di periode depan. Nah, kalau terkait dengan penyebab timbulnya, yang pertama, pungutan itu memang benar-benar kita, pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dia punya hak pungut terhadap seseorang atau suatu institusi yang lainnya. Contoh tadi pajak, contoh tadi seseorang yang menerima layanan di rumah sakit, kita udah punya pungutan. Lalu ada perikanan, tadi ada, saya contohkan Lapindo tadi, dia diikat bahwa oke, pakai duitnya negara dengan jumlah sekian, dibayar sekian, nanti dicicil berapa kali sampai dengan berapa tahun. Yang ketiga adalah, contohnya itu adalah ketika seorang pegawai menghilangkan barang milik negara. Itu akan timbul tagihan kepada orang itu
sehingga dia harus mencicil ganti rugi yang sudah atas barang yang sudah dihilangkan. Itu untuk di sini ada jangka panjang, jangka pendek. Silakan di ini ya, silakan dibaca-baca. Nah, intinya untuk akuntansi piutang itu kapan piutang itu diakui. Jadi pernah ada diskusi di Simponi pengelola PNBP. Di situ apakah ketika kita membuat kode billing di ini itu adalah pengakuan piutang. Nah, itu sesuatu yang jadi bahasan dulu, walaupun belum ada kesimpulannya, karena kode billing yang ada itu dia expired. Jadi kalau orang mau nyetor lalu nggak jadi nyetor, dia bikin kode billing lagi, dia nyetor dengan kode billing yang baru. Seharusnya ketika dia mau melakukan pembayaran, satu kode billing itu bisa menjadi titik pengakuan, namun in reality enggak. Lalu yang kedua, ketika diakui, kita lakukan penanggihan, ada pembayaran, lalu ada ketidakmembayaran. Gitu. Jadi kalau ada orang yang macet, nggak pernah bayar, 3 bulan sudah diperingati nggak bayar juga, lalu nampaknya nggak ada kemampuan untuk membayar, nah itu perlu ada sesuatu yang kita cadangkan sebagai penyisian. Nah, penyajiannya sama di laporan keuangan, dia tergantung pada aset tetap atau aset lancar. Nah, untuk modul piutang sendiri, sebenarnya di Sakti tidak ada pembedaan antara dia lancar atau tetap. Modul piutang di Sakti itu hanya memunculkan berapa jumlah piutang terhadap pihak tertentu. Jadi pembedanya antara ini termasuk jangka pendek atau jangka panjang, itu ada di modul general ledger ketika bikin laporan keuangan. Oke. Di modul Sakti, hanya ada terkait dengan PNBP, piutang tagihan penjualan angsuran, dan tuntutan ganti rugi. Laporannya di bawah itu 1, 2, 3, 4, 5 pada kartu piutang, kartu penyisian, kartu piutang yang lunas, rekapitulasi transfer keluar, transfer masuk, dan laporan piutang jatuh tempo. Saya pikir proses utang, munculnya utang dan seterusnya, sesuatu yang sudah jadi lumrah kan. Kapan kita sudah melakukan suatu pencatatan piutang. Kalau di komersil, ketika ada pembelian, tanpa dibarengi dengan pembayaran, piutang langsung kita catat. Sales, piutang pada sales semuanya. Nah, sama dengan itu, ketika ada dokumen piutang, itu dicatat sebagai piutang. Tapi sebelumnya dicatat juga subjek yang mau berutang, subjek atau objek yang berutang. Jadi referensi debiturnya dimasukkan, sehingga kita nggak salah menagih seseorang atas utang yang dibuat. Oke, ini hubungan antar modulnya. Jadi nanti di belakang, mungkin saya nanti loncat aja, karena udah 15.30. Jadi transaksinya pada intinya, modul piutang itu mendapatkan data dari modul pembayaran dan modul bendahara. Jadi
Ini flow transaksinya ya. Flow transaksinya. Kalau modul administrasi mungkin ketika kita menginput orang yang berhutang, nama orang yang berhutang. Oke. Jadi dari modul pembayaran ada salah satu transaksi, yaitu satu jenis transaksi, yaitu pembayaran dengan adanya potongan SPM. Dari modul bendahara ada yang namanya settlement SBS sama settlement non SBS. Nanti kita elaborasi ininya ya, apa bedanya di situ. Oke, modul ini karena piutang itu sesuatu yang unik ya, mungkin unik, transaksinya nggak banyak sekali, ada mungkin besar. Jadi dokumen sumbernya itu kurang lebih antara lain adalah surat ketetapan, surat penagihan, surat keputusan pimpinan Kementerian Lembaga, dan surat pernyataan tanggung jawab melunasi dari piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak. Jadi jika itu terkait dengan perjanjian. Jadi bagaimana timbulnya piutang? Itu harus ada dokumen sumber yang menyatakan bahwa ada piutang atau ada keputusan yang bahwa seseorang itu berutang kepada negara. Oke. Lalu transaksinya dan selanjutnya. Oke. Pengguna dari modul sakti hanya ada satu layer, yaitu operator yang melakukan pencatatan referensi sama transaksi semua berutang. Jadi kalau modul-modul yang lain ada operator, verifikator, dan ini untuk piutang itu cuma satu. Namun demikian, kalau dilihat dari surat yang menjadi sumber transaksi itu, surat ketetapan, surat penagihan, itu tidak dilakukan oleh operatornya. Harusnya dilakukan oleh pihak yang lain. Oke. Ini ketika piutang di input, maka jurnal-jurnalnya atau yang dia hanya mempengaruhi buku besar yang berbasis aktual. Oke, ini kurang lebih modul dari sakti. Ada perekaman referensi, pencatatan piutang, pencatatan pembayaran, koreksi piutang, restrukturisasi, surat peringatan untuk bikin SPN tadi, penyisian piutang, TKTM piutang, penghapusan piutang, dan keluarga. Oke, mungkin untuk perekaman, pencatatan, pembayaran, saya skip aja. Karena pada intinya itu yang melakukan input terkait dengan utang piutang yang berjalan normal. Saya mulai dari yang ketiga. Oke, mungkin jurnalnya aja dulu ya. Jadi transaksinya memang ada jurnal, ada piutang baru, ada saldo awal, jadi mengambil dari saldo awal sebelumnya, sama piutang dari hapus buku. Jadi ada perubahan saldo piutang karena adanya transaksi penghapusan atau pembayaran. Oke. Nah, terkait dengan pembayaran piutang, tadi saya sampaikan ada 3 jenis transaksi. Untuk jenis transaksi yang pertama,
Ini yang membedakan ya, mohon diingat-ingat. Ini yang membedakan antara settlement SBS dan settlement SSBP non-SBS. Intinya begini, jika seseorang punya utang, lalu dia membayarnya melalui bendahara, dikasih uangnya, cash, lalu bendahara memprosesnya, dan memprosesnya mencatat bahwa mengurangi piutang dan seterusnya. Itu adalah jenis yang pertama. Yang membedakan dengan jenis yang kedua adalah pihak yang berutang itu membayarkan langsung ke kas negara via billing system. Lalu hasil dari pembayaran itu dilaporkan ke bendahara di tempat di mana dia punya piutang. Jadi itu yang membedakannya. Satunya cashnya di sini. Kalau yang kedua adalah SSBP-nya yang dikasih. Tidak, surat setorannya saya sudah nyetor loh ke kas negara, tolong dibukukan sebagai pengurang dari total ini kita. Yang ketiga adalah sebenarnya ini adalah otomatis, transaksi otomatis dari ketika kita membayar SPM ke seseorang. Contoh adalah TGR atau TP rata-rata itu menggunakan potongan SPM. Jadi pegawai yang bersangkutan tidak melakukan penyetoran uang, tapi gajinya itu dipotong melalui pemotongan SPM. Contoh, saya atau pegawai menghilangkan laptop seharga 20 juta. Lalu laptopnya diminta untuk mengganti 20 juta itu selama 2 bulan. Jadi setiap bulan gajinya, anggaplah kalau gaji dia ada 10 juta, dia akan dipotong 1 juta setiap bulan untuk memenuhi tagihan dari tuntutan ganti rugi. Oke. Koreksi hutang pada intinya adalah koreksi jumlah, bisa jadi koreksi jumlah, koreksi untuk menambahkan nilai hutang, atau perbaikan kesalahan yang telah ditutup buku. Jadi karena mungkin sudah dimasukkan ternyata salah, dia harus melakukan koreksi. Jadi menu inilah yang digunakan untuk memfasilitasi kemungkinan kesalahan terjadinya kesalahan dalam pembukuan hutang. Restrukturisasi pada intinya melakukan reklasifikasi dari piutang tadi. Mau dikategorikan sebagai apa? Dia apakah lancar atau tidak lancar, macet atau kurang ini, sehingga saldo penyisian dan seterusnya itu akan terkoreksi dengan sendirinya. Ini surat peringatan tadi sudah dijelaskan. Jadi ada menu terkait dengan surat SPN. Jadi yang dikeluarkan 30 sejak tanggal jatuh tempo. Lalu ini transaksi penyisihan hutang. Nah, untuk TKTM itu pada intinya adalah transfer piutang antar satker. Misal satker A punya piutang, lalu dia dilikuidasi, piutangnya pindah ke satker
yang menjadi induk. Itu contohnya. Atau hak tagihnya dipindah dari Satker A ke Satker B karena yang bersangkutan pindah, ya, orang yang ditagih pindah domisili. Nah, itu juga contoh dari transfer keluar sama transfer masuk. Lalu penghapusan piutang tadi sudah disampaikan, ini adalah jurnal-jurnalnya. Jadi ketika ada kondisi macet dan ketika piutang sudah mendapatkan SP3. Tadi sedikit saya sudah sampaikan bahwa macet saja kalau kita nggak pernah nagih, orang bisa jadi dia beralasan lupa. Makanya syarat administratifnya memang sudah macet, terbukti dari uangnya nggak pernah masuk. Lalu yang kedua, sudah dilakukan surat penagihan pada yang bersangkutan. Nah, itu baru syarat untuk melakukan penghapusan. Tapi apakah itu akan dihapus atau enggak, masih ada prosedur lain yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan di pertemuan pertama. Oke, lalu yang terakhir adalah menu tutup buku, di mana menu ini dilakukan pada setiap 6 bulan sekali, ya, untuk mendapatkan nilai pada saat itu. Jadi untuk memproduksi neraca, untuk memproduksi laporan realisasi dan laporan operasional, sehingga kita tahu posisi piutang pada saat itu. Oke. Laporan yang dihasilkan dari Sakti antara lain ini ya, pada intinya adalah semua transaksi yang terkait dengan piutang. Mau dia penambahan, pengurangan, saldonya seperti apa, berapa yang disisihkan, lalu statistik berapa yang sudah lunas, berapa yang masih proses, dan seterusnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu difasilitasi dengan laporan yang ada di dalam Sakti. Pertama adalah rekap piutang yang sudah lunas, kartu buku piutang, isinya detail, nama, siapa yang berutang, transaksinya bagaimana, lalu saldonya berapa. Kartu penyisihan piutang tertagih ini untuk melihat berapa sih yang dimasukkan dalam penyisihan piutang tertagih. Lalu rekapitulasi TKTM. Jadi rekapitulasi dari transaksi transfer keluar atau masuk dari piutang. Lalu rekonsiliasi piutang dengan JLP, memastikan bahwa saldo yang ada di GL sama dengan saldo yang ada di di modul piutang. Lalu ada piutang jatuh tempo. Jadi berisi periode-periode bulan apa atas daftar utang itu yang jatuh tempo. Oke. Hal-hal yang perlu diingat bahwa modul piutang tidak membedakan bagian lancar piutang jangka panjang. Jadi semuanya gini, ada piutang totalnya 100. Total 100 dibagi dalam 2 tahun, berarti 1 tahun pertama 50, 1 tahun kedua. Modul piutang tidak membagi 50 itu punyanya bagian lancar, yang kedua punyanya bagian yang tidak lancar. Enggak. Tapi dia menyatukan, cuman tanggalannya sudah ketahuan. Nah, bagian lancar atau tidak lancar di pelaporan itu menggunakan jurnal pada GLP. Jadi ada modul lain yang membuat dia reklasifikasi. Jadi mungkin tetap di jangka panjang nanti direklas
berapa sih dari total jangka panjang itu yang yang menjadi bagian dilaporkan sebagai transaksi jangka pendek. Yang kedua adalah piutang falas itu tidak di state dalam bentuk falasnya, tapi di state dalam bentuk rupiah, sehingga harus dikonversi falas sesuai dengan kurs yang berlaku. Nah, kita tadi menyampaikan bahwa lingkup yang sudah ada itu lebih banyak ke PNBP. Kalau PNBP masuk di dalam modul sakti. Sedangkan untuk piutang perpajakan dan piutang perpajakan dan bea cukai yang masuk di dalam perpajakan itu dilakukan di luar sistem. Tapi nanti datanya net sesuai dengan tadi, logika tadi, berapa jumlah berapa jumlah hak tagih yang belum tertagih, sama berapa penyisian piutang perpajakan yang ada. Jadi bedanya adalah tidak dilakukan input di sakti, tapi dia mendapatkan data dari sistem lain. Gitu. Terakhir, ini penjelasan umum terkait dengan risiko pengendalian. Jadi hal yang mungkin relevan di kita ada tiga hal, dan yang kami perlu tekankan di sini untuk piutang tak tertagih. Jadi bagaimana menentukan piutang itu tak tertagih atau tidak. Jadi fraud-nya itu lebih banyak di sini. Jadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin saya punya utang ke negara, tadi ada orang berutang ke negara selama 20 bulan. Ya, 20 bulan. Lalu pas bulan kedua ada seseorang merubahnya atau menganggapnya lunas, atau setidaknya mencoba membuat surat keputusan bahwa utang-utangnya lunas. Nah, ini mungkin sesuatu yang tadi sudah disebutkan ketika kita berbicara penghapusan, bagaimana prosedur yang ada digunakan untuk untuk melakukan penghapusan. Jadi tidak bisa dilakukan serta-merta dihapus tanpa ada prosedur. Oke, saya pikir itu sampai dengan saat ini. Ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Ya, banyak pertanyaan ya. Ya. Yang sampai dulu. Yang mana? Saya ngalah deh, Pak. Gimana? Pak, izin bertanya terkait slide 42, Pak. Slide 42. Oke, silakan. Di situ dijelaskan bahwa piutang falas itu belum ada menunya buat mencatat, Pak. Jadi harus dikonversi. Nah, sedangkan jika piutang itu falas jangka panjang, nilai tukar rupiah kan berfluktuasi gitu, Pak, setiap tahunnya. Apakah ada penyesuaian atau tetap sesuai dengan nilai tukar rupiah di awal pencatatan, Pak? Terima kasih, Pak. Sorry, agak putus-putus tadi. Oh, udah terdengar, Pak? Ya, bisa diulangin, Mbak Fala. Terkait dengan piutang falas, jika misalnya piutang falas itu jangka panjang, nah nilai tukar rupiah kan setiap tahunnya berfluktuasi, Pak. Apakah pencatatan piutang itu ada
penyesuaian atau tetap sesuai dengan nilai tukar rupiah di awal pencatatan piutang, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Itu tergantung pada kebijakannya ya. Saya nggak bisa memastikan itu. Cuman saya kasih contoh di tempat lain. Saya menangani pembuatan sistem untuk Jadi saya bikin sistem untuk pembayaran penerimaan pembayaran pendapatan minyak. Itu pembayarannya macam-macam, bisa pakai ya ada dua nominal ya, pakai dolar atau pakai rupiah. Nah, kalau di situ kebijakannya adalah tanggal pelaporan itu adalah kurs pada tanggal. Makanya nanti ada penyesuaian kurs. Jadi nilai lapornya berapa? Soalnya dia punya piutang 10.000 dolar. Nah, 10.000 dolar pada saat 10.000 dolarnya itu dibawa terus. Nah, ketika dia cetak laporan keuangan tanggal 31 Desember, tanggal 31 Desember itu kursnya berapa? Jadi itu menjadi base, itu jumlah kurs yang jumlah uang rupiah yang harus ditampilkan. Nah, dibandingkan dengan pencatatan sebelumnya, nanti diakui selisih kurs. Itu yang saya pahami terkait dengan belanja migas ya. Tapi apakah ini berlaku untuk semua piutang? Saya nggak bisa menjawab. Apakah selisih kurs itu memang digunakan oleh semua transaksi? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Tapi salah satunya ada yang begitu, Mbak. Jadi dia saldo terakhirnya adalah kurs pada tanggal. Sehingga nanti di laporan rugi laba, laporan LO-nya itu ada dikenali rugi selisih kurs atau untung selisih kurs. Itu ya. Nah, kalau seandainya transaksi falas itu hanya untuk migas, berarti jawabannya saya pastikan bahwa ada penyesuaian tiap. Jadi kurs yang menjadi dasar membuat laporan keuangan adalah kurs pada tanggal pelaporan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih pemaparannya. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa duluan nih? Amira dulu aja, Pak. Oh ya, izin bertanya, Pak. Di ruang lingkup yang penagihan itu kan penagihan kan bisa dilakukan secara tertulis dan juga dengan kegiatan optimalisasi piutang negara. Nah, itu maksudnya dengan kegiatan optimalisasi itu yang seperti apa ya, Pak? Di slide ke-8, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Iya, optimalisasi itu sebenarnya bagian dari penagihan juga, cuma nggak pakai surat kali ya, nggak ditagihkan. Contoh gini, Mbak, kalau penagihan kan berarti keluar surat penagihan seolah-olah seseorang itu memang tidak sanggup membayarnya, sehingga dia dikejar untuk ditagih. Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah, pernah lihat nggak pemutihan PBB, pemutihan pajak kendaraan.
Nah, itu bagian dari kegiatan optimalisasi piutang negara. Atau contoh, jadi motor-motor bodong diputihkan. Jadi ketimbang dia nggak pernah bayar sama sekali, dia udah tebus aja sekali aja dia bayar, sehingga dia tahun depan dia akan bayar lagi. Jadi kalau dia seumpamanya disuruh bayar, kan seumpamanya udah pajaknya mati 5 tahun, itu kan dendanya banyak banget tuh. Lalu dia bilang penghapusan denda, sehingga dia bayar pokoknya saja. Nah, itu contoh kegiatan optimalisasi. Oh iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Yang tadi? Pak, izin bertanya. Hah? Untuk yang TKTM itu untuk semua piutang bisa atau hanya piutang tertentu, Pak? Kayaknya tidak ada penjelasan di situ untuk semua piutang. Terima kasih, Pak. Baik. Terus terang untuk piutang sendiri, ini transaksi yang masih jarang digunakan, walaupun sudah ada. Dan saya jarang terlibat langsung di piutang. Yang saya tahu adalah, pertama, bagaimana piutang udah mau habis nih. Kalau berhenti kita ini restart lagi ya. Bagaimana itu diakui, kapan diakui, berapa jumlah pengakuannya. Terutama untuk nilai yang redominansinya bukan apa namanya? Bukan rupiah. Yang terakhir adalah boleh nggak mereka cicil untuk membayarnya. Itu yang saya pahami. Dan itu masih dalam diskusi yang sangat pelik terkait dengan itu. Oke, di sesi berikutnya akan saya jelaskan kapita selektanya untuk pajak dan bea cukai. Oke. Di sesi terakhir ini saya nggak begitu banyak akan menjelaskan. di 20 menit yang akan datang kita akan lakukan soal latihan seperti biasa. Tadi saya sampai mana ya? Oh iya, ini. Jadi sampai dengan saat ini kita nggak tahu saya ini kan dulu deh. Saya sharing dulu ya. Oke. Jadi sampai dengan detik ini kita nggak tahu sebenarnya proses apa yang ada di dalam SIDJP.
proses apa yang ada di dalam CISA? CISA itu punyanya Bea Cukai ya. Sehingga dia melakukan sedemikian rupa mensupport data piutang pajak beserta penyisihannya. Kita nggak tahu prosesnya bagaimana. Jadi apakah nih kan, sebagai contoh gini, ketika saya melakukan transaksi, NPWP tertentu melakukan transaksi, mendapatkan penghasilan, lalu dia otomatis melihat bahwa di atas penghasilan itu sudah terutang pajak. Atau ketika kita melakukan pelaporan di SPT, di situ ada dia laporkan jumlah pajak sekian, jumlah pendapatan sekian, jumlah pajak yang sudah disetor sekian, sehingga kekurangannya itu sudah menjadi piutang. Nah itu kita nggak tahu. Jadi hal-hal semacam ini yang menjadi masih dalam penggalian. Makanya kalau kita berbicara laporan keuangan pemerintah pusat, hal teoritisnya itu sudah hampir sama dengan akuntansi komersil. Cuman menentukan nilainya yang benar-benar merepresentasikan bahwa berapa banyak piutang yang kita punya, itu sampai dengan saat ini mungkin belum ideal. Yang note saya pertama. Note saya kedua, tadi ada pertanyaan bagus terkait dengan hak tagih. Tadi juga sudah dijelaskan. Saya jelaskan kembali aja, bukan hak tagih. Jangan lupa. Oke. Jadi ada istilah hapus bertahap sama hapus mutlak kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu hapus buku tapi nggak hapus hak tagih. Hapus buku itu tidak muncul dalam neraca, mungkin tidak dulu dalam laporan keuangan, tapi hak tagihnya masih ada. Kita masih menagih kepadanya. Lalu kalau hapus tagih, ya memang penagihan, jadi seolah-olah sudah nggak ada hak negara lagi untuk menagih ke seseorang itu atau suatu pihak itu. Jadi mungkin ya salah satu contoh tadi yang menghilangkan kendaraan bermotornya itu atau menghilangkan BMN-nya itu meninggal dunia semuanya. Kan negara nggak bisa nagih lagi kan, dan sama sekali dia nggak mungkin ditagihkan dari ahli warisnya atau di mana. Jadi bisa jadi atas pertimbangan sesuatu itu dia dihapuskan sama sekali dari, sehingga ya dianggap semuanya lunas, tidak pernah ada muncul itu. Jadi itu ya. Jadi ketika dia nggak muncul di laporan keuangan bukan berarti negara nggak bisa tagih. Tapi kalau sudah nggak muncul juga dilepaskan hak tagihnya, itu berarti negara juga nggak punya hak apa-apa terhadap piutang yang pernah ada. Itu ya. Itu menurut saya yang kedua. Saya pikir itu menjadi penghujung dari pertemuan kita di hari ini. Silakan mempersiapkan diri. Nanti saya siapkan ininya jam 16.00. Oke. Sekira itu, ada pertanyaan lagi? Belum, Pak.
Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mempersiapkan diri. Saya beri waktu 3 menit cukup ya? Atau mau langsung? Langsung nggak Pak? Langsung ya? Langsung aja Pak. Oke, jam 16.00 ya? Saya setting 16.00. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.